Perkenalkan, nama saya Wayan Reksi Astawa sebagai manajer pemasaran. Perkenalkan, nama saya Cica Zartika sebagai manajer keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Malinda Maharani. Izinkan saya mewakili rekan-rekan kelompok saya untuk berterima kasih kepada Ibu Fitriani selaku dosen pembimbing kami dalam bimbingannya untuk menyusun proposal ini yang kami beri judul Usaha dan Pemasaran Keripik Bakso Ikan Kiter. Selanjutnya, adapun yang akan dibahas adalah bagian pertama pendahuluan, bagian kedua tinjauan pustaka, dan bagian ketiga adalah metode pelaksanaan. Dapat kita lihat pada bagian pendahuluan. Pasti timbul pertanyaan, kenapa sih kami memilih judul ini? Hal ini tentunya dilandasi dengan sebuah latar belakang. Dan di sini saya akan mengupas cerita singkatnya. Usaha dan pemasaran keripik bakso ikan kiter. Usaha dan pemasaran adalah kegiatan yang saling berkesinambungan, mengingat pemanfaatan ikan kiter belum seberapa banyak, dan masyarakat pada era ini sangat menyukai food and fashion. Padahal, Lampung merupakan potensi perikanan laut yang cukup besar dan luas. Luasnya mencapai 10.600 hektar. Sangat sayang bukan kalau tidak dimanfaatkan? Sehingga, kami membuat inovatif olahan dari bakso dengan membuat keripik bakso ini dari bahan baku ikan kiter, sehingga mendapatkan nilai tambahnya. Kemudian, pada bagian tinjauan pustaka, ada 5 poin. Yang pertama, manajemen usaha. Manajemen usaha adalah salah satu kegiatan yang mengatur segala hal dalam menjalankan usaha, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Yang kedua adalah aspek manajemen. Aspek manajemen menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian, poin yang ketiga adalah aspek produksi. Aspek produksi adalah dilakukan untuk menggunakan peralatan sehingga masukan atau input yang diolah dapat menjadi keluaran atau output barang dan jasa yang akhirnya dapat dijual kepada konsumen secara langsung sehingga menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Kemudian, poin yang keempat adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan yang menciptakan dan menghantarkan, mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Dan kemudian yang terakhir, poin yang kelima adalah aspek finansial. Aspek finansial adalah penentuan kebutuhan jumlah dana yang sekaligus menjadi alokasi dalam mencari sumber dana secara efisien dengan keuntungan yang maksimal. Pada bagian metode pelaksanaan, ada tempat dan waktu pelaksanaan, perencanaan proyek mandiri, struktur organisasi, aspek produksi, survei pasar, aspek pemasaran, aspek finansial, dan analisis laba atau rugi. Tempat dan waktu pelaksanaan. Kegiatan proyek mandiri dengan judul Usaha dan Pemasaran Keripik Bakso Ikan Kiter dilaksanakan di Laboratorium Pemasaran Agribisnis Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung. Kegiatan proyek mandiri akan dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2020. Perencanaan proyek mandiri ada 4 aspek yang dalam PUM kami. Yang pertama adalah aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek keuangan. Saya akan menjelaskan aspek manajemen yang ada dalam PUM kami. Aspek manajemen, usaha dan pemasaran keripik bakso ikan kiter yang kami kelola untuk mencapai tujuan bersama, di mana aspek manajemen dapat digunakan dalam segala bentuk kegiatan produksi, sehingga mempermudah dalam melakukan pemasaran produk, proses produksi, dan kami jalani terdiri dari manajemen umum, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Kemudian, dari aspek produksi,
Produksi ini dilakukan agar memudahkan kegiatan produksi sehingga kegiatan proyek mandiri dapat berjalan dengan baik. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan produksi adalah di Lab Pemasaran Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Alat yang kami pakai dalam melakukan produksi adalah kompor, wajan, baskom, besek, spatula, pisau, blender, serokan. Dengan proses produksi yang kami lakukan dengan pemisahan, pencucian, penggilingan, pengadonan, penggorengan pertama, penjemuran, pemotongan, penggorengan kedua, pencampuran rasa, dan pengemasan. Kemudian, pada aspek pemasaran yang kami lakukan dalam proyek mandiri ini adalah kami membuat olahan bakso ini disajikan dalam bentuk keripik, yang biasanya dalam bentuk kuah untuk menjadi makanan berat. Daya tarik konsumsi oleh konsumen lebih berpihak terhadap cemilan. Konsumen yang kami target adalah mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, karena produk dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Kami menggunakan strategi untuk mencapai sasaran pemasaran dengan mempromosikan produk kami melalui sosial media yang ada. Sosial media adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari kalangan dan latar belakang berbeda sangat aktif menggunakannya. Kemudian, aspek keuangan. Aspek keuangan adalah sumber dana untuk menunjang usaha kami yang berdasarkan dari modal sendiri. Dalam melakukan produksi, kami membutuhkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha keripik bakso ikan kitar ini senilai Rp400.000. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dalam proyek mandiri ini. Saya, Okta Malinda Maharani, sebagai manajer umum, Agustina Eka Susanti sebagai manajer produksi, Wayan Reksi sebagai manajer pemasaran, dan Cica Zartika sebagai manajer keuangan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Agustina Eka Susanti sebagai manajer produksi. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman kami yang bernama Okta Malinda Maharani. Saya di sini sebagai manajer produksi. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah aspek produksi. Aspek produksi itu sendiri adalah merupakan kegiatan penciptaan produk dan jasa. Dan kemudian yang kedua adalah tahap-tahap proses produksi. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku itu terdiri dari tepung terigu, tepung tapioka, dan ikan. Kemudian yang kedua itu bahan penolong. Bahan penolong itu ada telur, lada, bawang putih, bawang merah, garam, dan penyedap rasa. Kemudian dilakukan pemisahan. Pemisahan dilakukan dengan pembersihan kepala ikan, duri, sisik, dan kemudian dibersihkan dan dicuci sampai bersih. Setelah pencucian, dilakukan penggilingan. Penggilingan dilakukan dengan menggunakan blender. Kemudian setelah itu dilakukan pengadonan. Pengadonan dilakukan dengan cara ikan yang sudah digiling dijadikan satu dengan tepung tapioka, tepung terigu, telur, garam, lada, bawang putih, bawang merah, dan penyedap rasa, dan kemudian dibentuk dengan bulat. Setelah itu dilakukan penggorengan pertama. Penggorengan pertama dengan agak sedikit matang dalam penggorengannya, tidak perlu matang-matang. Kemudian setelah itu dilakukan penjemuran. Penjemuran dilakukan selama 4 jam. Kemudian setelah melakukan penjemuran dilakukan pemotongan. Setelah selesai melakukan pemotongan, dilakukan penggorengan kedua. Penggorengan kedua yaitu dengan menuangkan minyak di wajan dan kemudian goreng sampai hingga warna kecoklatan. Kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, kemudian dicampurkan dengan bumbu rasa, pedas, dan BBQ. Kemudian setelah itu dilakukan dengan pengemasan. Pengemasan yaitu menggunakan standing pitch. Kemudian setelah itu dilakukan penyimpanan. Setelah melakukan penyimpanan dilakukan pemasaran. Perkenalkan, nama saya Wayan Reksi Astawa. Saya akan melanjutkan presentasi
yang telah disampaikan oleh Agustina Eka Susanti. Saya akan menjelaskan sedikit dengan aspek pemasaran, usaha dan penawaran. Keripik bakso ikan kiter barakuda dipasarkan dari produsen langsung ke para konsumen. Target pasarnya adalah masyarakat dan mahasiswa sekitar Politeknik Negeri Lampung. Targeting. Setelah kami survei para konsumen, di mana para konsumen sangat menyukai rasa barbecue daripada rasa pedas. Karena dalam produksi keripik kami terdapat dua varian rasa. 75% konsumen menyukai rasa barbecue dan 25% konsumen menyukai rasa pedas. Target utama yang kami tuju adalah kalangan anak-anak dan remaja. Setelah itu terdapat strategi pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan dengan menggunakan bauran pemasaran yaitu 4P. Yang pertama terdapat produk. Produk merupakan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan ataupun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Maka salah satu produk yang kami jual adalah keripik bakso ikan kiter atau barakuda. Yang kedua, price. Nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang. Dalam proses ini kami sudah menghitung sesuai kondisi yang ada di pasaran. Maka kami dapat menyimpulkan untuk menjual satu bungkus keripik bakso ikan kiter yang seberat 100 gram dengan harga per bungkus yaitu Rp8.000. Fresh atau tempat. Terdapat wadah untuk membuat produksi yang kami lakukan bertempat di sekitar Politeknik Negeri Lampung sehingga kami memudah untuk memasarkan kepada masyarakat sekitar Politeknik Negeri Lampung dan para mahasiswa Politeknik Negeri Lampung beserta para dosen. Yang keempat ada promotion. Promotion merupakan upaya untuk membasarkan produksi keripik bakso ikan kiter atau barakuda dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. Dalam tahap promosi kami melakukan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung kami melakukan promosi yaitu langsung mengantar ke konsumen yang membelinya, dan secara tidak langsung kami menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Video Marketplace. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam aspek pemasaran. Sekian dan terima kasih. Di sini saya Cica Zartika akan memaparkan aspek finansial dari usaha dan pemasaran keripik bakso ikan kiter atau barakuda, yaitu yang pertama ada biaya variabel, yang kedua biaya tetap, yang ketiga total biaya, yang keempat harga pokok penjualan, yang kelima harga jual, yang keenam adalah penerimaan, yang ketujuh adalah keuntungan, yang kedelapan adalah BEP. BEP dibagi menjadi dua, BEP rupiah dengan BEP unit, yang ke-9 RC rasio, yang ke-10 BC rasio. Biaya tetap periode produksi meliputi yang pertama kompor berjumlah 1 unit, harga satuan 250.000, jumlah harga 250.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahun 50.000, jumlah biaya per periode 8.333. Yang kedua, tabung gas dan regulator jumlah 1 unit, harga satuan 220.000, jumlah harga 220.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahun 44.000, jumlah biaya per periode 7.333. Yang ketiga, wajan berjumlah 1 unit, harga satuan 50.000, jumlah harga 50.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahun 10.000, jumlah biaya per periode 1.666.
Yang keempat, spatula berjumlah 1 unit, harga satuan 15.000, jumlah harga 15.000, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan per tahun 5.000, jumlah biaya per periode 833. Yang kelima, pisau berjumlah 3 unit, harga satuan 6.000, jumlah harga 18.000, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan per tahun 6.000, jumlah biaya per periode 1.000. Yang keenam, besek berjumlah 1 unit, harga satuan 1.500, jumlah harga 1.500, umur ekonomis 1 tahun, penyusutan per tahun 1.500, jumlah biaya per periode 250. Yang ketujuh, serok berjumlah 1 unit, harga satuan 10.000, jumlah harga 10.000, umur ekonomis 3 tahun, penyusutan per tahun 3.333, jumlah biaya per periode 556. Yang ke-8, baskom berjumlah 1 unit, harga satuan 15.000, jumlah harga 15.000, umur ekonomis 2 tahun, penyusutan per tahun 7.500, jumlah biaya per periode 1.250. Yang ke-9, blender berjumlah 1 unit, harga satuan 100.000, jumlah harga 100.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahun 20.000, jumlah biaya per periode 3.333. Transportasi, jumlah biaya per periode 50.000. Total dari jumlah harga 679.500 rupiah, jumlah biaya per periode 74.554. Biaya bahan habis pakai periode produksi meliputi ikan kiter 5 kilo, harga satuan 20.000, total harga 100.000. Yang kedua, garam 3 pak, harga satuan 1.000, total harga 3.000. Yang ketiga, minyak goreng berjumlah 2 liter, harga satuan 11.000, total harga 22.000. Yang keempat, antaka perasa jagung manis berjumlah 2 pak, harga satuan 5.000, total harga 10.000. Yang kelima, Aida perasa cabai bubuk berjumlah 1 pak, harga satuan 30.000, total harga 30.000. Yang keenam, Royco berjumlah 2 biji, harga satuan 1.000, total harga 2.000. Kemasan berjumlah 1 pak, total harga 20.000. Label berjumlah 150 pak dengan harga 20.000. Plastik besar 2 pak, harga satuan 2.000, total harga 4.000. Yang kesembilan, isi tabung gas berjumlah 1, harga satuan 22.000, total harga 22.000. Yang ke-10, es batu atau air es berjumlah 2 dengan satuan biji, harga satuan 1.000, total harga 2.000. Yang ke-11, bawang merah berjumlah 30 biji atau 30 butir, total harga 5.000. Yang ke-12, bawang putih 2 siung dengan total harga 3.000. Yang ke-13, selada 2 sendok makan 1.000, total harga 2.000. Yang ke-14, tapioka berjumlah 4 kilo dengan harga satuan 8.000, total harga 32.000. Yang ke-15, terigu berjumlah 2 kilo, harga satuan 6.500, total harga 13.000. Yang ke-16, daun jeruk total harga 1.000,
Selanjutnya telur berjumlah 8 butir, harga satuan 2.000, total harga 8.000. Selanjutnya daun bawang jumlah 200 gram dengan harga 6.000. Yang terakhir, kuota yang akan digunakan kami untuk memasarkan produk kami dengan harga satuan 67.000, total harga 67.000, total biaya habis pakai 372.000. Analisis perhitungan biaya usaha dan pemasaran keripik bakso ikan kiter, yaitu total biaya 446.554, harga pokok produksi 2.977, harga jual 5.500 per bungkus, penerimaan 826.050 rupiah, keuntungan 379.496 rupiah, BEP 25 pak untuk unit 135.553 rupiah, RC rasio 1,85, BC rasio 0,85. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri.